Halo Richiders, hari ini kita akan memecahkan beberapa kebenaran menyakitkan yang pasti harus kamu atasi di beberapa titik dalam hidup kamu. Jadi, mengapa tidak meluangkan waktu hari ini untuk bersiap-siap? Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Ketik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kamu tidak akan menyukai banyak hal yang akan kamu dengar, tetapi di akhir video kamu akan bersyukur telah melakukannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kamu. Berikut adalah 10 kebenaran menyakitkan yang perlu kamu tangani. Yang pertama, setiap orang yang kamu kenal pada akhirnya akan meninggal, termasuk kamu. Terlalu banyak orang takut akan hal ini, sehingga mereka menghabiskan hidup mereka untuk mencoba menghindar ke titik itu di mana mereka tidak lagi hidup. Ini adalah pengingat berharga bahwa orang tuamu ada di sini untuk waktu yang terbatas. Bahwa teman-teman yang kamu miliki pasti akan menghilang satu demi satu, kecuali kamu yang pertama pergi. Pikiran kita melakukan trik aneh ini pada kita di mana tidak peduli seberapa banyak kamu mengatakan bahwa suatu hari itu tidak akan ada lagi, suara kecil di dalam kepala kamu menolak untuk menerimanya. Ia mempelajarinya, tetapi jauh di lubuk hati, suara ini tidak dapat memahami dirinya sendiri. Cobalah sekarang dan lihat apa yang terjadi. Poin ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kamu, tetapi membangunkan kamu untuk menyadari bahwa meskipun kedengarannya murahan, hari ini sebenarnya adalah hadiah. Itulah sebabnya mereka menyebutnya present. Yang kedua, kita adalah apa yang kita setujui dalam hidup. Kamu akan melangkah sejauh yang kamu mau. Selama kamu hidup, kamu tidak akan pernah mendengar kata-kata yang lebih benar. Orang-orang menetap sepanjang waktu. Mereka menerima pekerjaan yang membuat mereka sengsara. Mereka menetap di kota di mana tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka menerima kurang dari yang mereka inginkan. Jalankan eksperimen cukup lama dan kamu akhirnya dipenuhi dengan penyesalan. Kamu tidak melakukan pekerjaan kamu dengan baik dan pasangan kamu tidak senang karena kamu tidak bahagia. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya. Daripada hidup tanpa penyesalan, kamu malah menyesali tempat tinggal kamu. Semua ini ada di bawah kendali kamu, kecuali kamu menetap. Yang ketiga, hidup adalah permainan mengatasi kegagalan dan perjuangan. Hidup terus-menerus melemparkan rintangan ke arah kamu hanya untuk melihat apa yang terjadi. Ini adalah cara alam semesta untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya dalam teka-teki yang dibangunnya. Aturan paling sederhana dari semuanya adalah jangan pernah berhenti, jangan menyerah. Selama masih ada nafas di dalam paru-paru kamu, coba lagi. Pegunungan tampak tidak bisa dilintasi sampai kamu mencapai puncaknya, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan tetap meletakkan satu kaki di depan kaki lainnya. Untuk setiap masalah sulit yang kamu selesaikan, alam semesta akan menghadiahi kamu dengan sesuatu yang menakjubkan. Pikirkan kembali hidup dan saat-saat kamu mengira tidak mungkin kamu dapat mengatasi kesulitan. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana rasanya mengetahui bahwa kamu telah menaklukkan ketakutan kamu dan berhasil menyelesaikannya tepat waktu? Apa akibat dari pilihan itu? Orang tidak cukup merenungkan kembali kehidupan mereka, karena jika mereka melakukannya, mereka akan melihat bahwa untuk setiap masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka saat ini, sudah ada solusi atau kombinasi solusi yang telah mereka gunakan di masa lalu. Yang keempat, pilihan mudah hidup sulit, pilihan sulit hidup mudah. Pada dasarnya, inilah yang membuat perbedaan. Inilah sebabnya mengapa kamu melihat beberapa individu berkembang dan yang lainnya berjuang. Aturan ini berlaku untuk semua orang, tidak peduli di mana kamu dilahirkan, status keuangan kamu, tidak peduli jenis kelamin atau preferensi seksual kamu. Ini berlaku untuk semua orang secara setara, dan selama kamu mau membuat pilihan sulit dalam hidup, kamu akan menang. Dengan waktu yang cukup bagi keputusan tersebut untuk memberikan hasil. Yang kelima, setiap orang mengira mereka bisa, tetapi sangat sedikit yang benar-benar melakukannya. Kita semua mengira kita memiliki potensi, karena kita punya. Saat kita masih anak-anak, hanya itulah kita, potensi. Makhluk kecil ini bisa menjadi sesuatu yang hebat.
Secara statistik, itu mungkin akan berakhir seperti orang lain. Tetapi karena kamu berada di dalam tubuh kamu saat ini, kamu telah mengalaminya seluruh hidup kamu untuk perspektif pertama. Dalam cerita kamu adalah bintang karena segala sesuatu berhubungan dengan cara kamu memandangnya. Tapi pada satu titik di dalam perjalanan kamu, ada sesuatu yang menarik saat kamu menyadari bahwa uang ini bukan tentang kamu, orang lain adalah karakter utama dalam cerita yang kamu jalani, dan kamu hanya ada di sana sebagai tambahan. Kami yakin kami ditakdirkan untuk menjadi hebat, tetapi takdir tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya. Beberapa orang menjadikan misi mereka untuk mendorong batas dari apa yang takdir memungkinkan mereka lakukan. Mereka menulis ulang karena mereka tidak menyukai istilah yang mereka dapatkan di awal. Itulah orang-orang yang membuatnya. Orang-orang yang menggunakan segala daya mereka untuk mengubah kenyataan berdasarkan keinginan mereka merencanakan, mereka berkorban, mereka menetapkan tujuan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka mencapainya. Dan begitu kamu melihatnya berhasil, kamu menjadi kecanduan. Jika ini berhasil sekali, apa yang bisa saya lakukan untuk selanjutnya? Orang-orang ini menggunakan alat dan metode khusus yang membantu mereka terus meningkatkan peluang keberhasilan. Yang keenam, menjadi sibuk bukan berarti kamu produktif. Terkadang kamu terus berlari dengan kecepatan penuh dan masih belum banyak yang bisa diselesaikan. Hidupmu masih berantakan. Untuk beberapa alasan, orang tampaknya berpikir bahwa semakin sibuk kamu, semakin sukses kamu bagi orang lain. Padahal sebaliknya, banyak yang mengira hal ini terjadi karena mereka tidak punya cukup waktu. Padahal kenyataannya itu adalah sistem prioritas yang mereka lewatkan. Kamu terlalu sibuk mengejar hal-hal yang mendesak dan mengabaikan yang penting. Dan kami berdua tahu bahwa hal-hal penting mendorong kehidupan kamu ke depan. Yang ketujuh, apa yang kamu miliki bukanlah siapa kamu. Dibutuhkan kemampuan untuk membeli hampir semua hal untuk menyadari bahwa kamu tidak benar-benar menginginkannya atau membutuhkannya. Kami tahu, ini terdengar seperti pembicaraan orang kaya, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah kebenaran. Saat kamu mampu membeli sesuatu, itu kehilangan daya tariknya. Kami menyukai produk mewah dan indah, tetapi begitu mereka keluar dari toko dan di rumah kamu, keajaiban mereka memudar dan kembali ke status utilitasnya. Sepatu Gucci menjadi, hanya sepatu. Tetapi ketika kamu masih muda dan naif, kamu mengikat identitas kamu pada hal-hal materi, karena inilah yang kamu pegang pada status yang lebih tinggi. Saya ingin kamu memperhatikan saksama pada apa yang akan kami katakan selanjutnya. Mencintai sangat berbeda dengan memiliki. Biarkan hal itu meresap. Cinta membayar dividen secara teratur, sementara hal-hal yang kamu miliki mengharuskan kamu membayar sewa secara teratur. Hanya saja uang sewa tersebut dibayarkan tepat waktu sehingga kebanyakan orang tidak menyadarinya. Yang kedelapan, kamu tidak cocok untuk orang tertentu. Tidak semua orang yang kamu temui akan cocok dengan teka-teki hidup kamu, dan kamu tidak akan cocok dengan teka-teki orang lain. Jika ini terjadi, sebaiknya kamu melanjutkan. Kadang-kadang kita semua terbawa suasana. Kita membuat rencana besar dengan memikirkan gambaran yang lebih besar hanya untuk menyadari bahwa bagian-bagiannya tidak pas. Semakin cepat kamu mengetahuinya, semakin cepat kamu bisa mencari potongan yang tepat. Yang kesembilan, bukan tugas orang lain bagi kamu untuk bahagia, sehat, atau mencintai kamu. Lakukan sendiri. Orang mengharapkan orang lain datang ke dalam hidup mereka dan mengubah segalanya. Kamu berharap suatu hari nanti kamu akan menemukan orang yang benar-benar cocok. Beberapa alasan akan menjadikan misi hidup mereka untuk membuat kamu bugar. Kamu berpikir bahwa cinta dalam hidup kamu akan berakhir di depan pintu kamu dan mengajari kamu cara mencintai. Di atas segalanya, kamu mengharapkan orang lain untuk secara aktif berkontribusi pada kebahagiaan kamu. Semua karena bias yang kamu miliki terhadap diri sendiri. Kebahagiaan adalah pilihan. Kesehatan adalah pilihan. Cinta mungkin membutuhkan orang lain, tapi cinta diri adalah sebuah pilihan. Yang kamu butuhkan adalah mulai membuat pilihan yang lebih baik. Yang ke-10, pikiran kamu adalah tempat yang menakutkan, kecuali kamu menjinakkannya. Kebanyakan orang membiarkan pikiran mereka berjalan dengan autopilot, sama seperti kamu tidak menyadari bahwa kamu bernafas sampai kamu menjadikannya sebagai subjek fokus kamu. Sebenarnya kita semua berurusan dengan iblis
iblis yang tidak diketahui orang lain. Ini bukan hanya kamu. Beberapa dari kami berhasil menempatkan setan-setan ini di dalam sangkar dan di lain waktu kami bahkan memaksa mereka untuk bekerja demi kebaikan kami. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah iblis. Saat kita lupa menjaga mereka, mereka mulai meniduri semua yang kita pedulikan sebagai balas dendam. Itu sampai pada titik di mana orang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan harapan suara-suara ini akan berhenti. Berada di sana untuk teman kamu, hanya itu yang dapat kamu lakukan. Jika kamu merasa ini berbahaya bagi kesehatan kamu, mengapa tidak menemui seseorang profesional? Tidak ada yang perlu tahu. Self-help adalah salah satu bentuk cinta diri dan seperti yang baru saja kita ketahui, tugas kamu adalah mencintai diri sendiri. Perubahan persepsi ini memberikan hasil yang lebih baik untuk semua orang dalam jangka panjang. Jadi bersyukurlah atas posisi beruntung kamu dan jadikanlah sebagai misi kamu untuk memberi kembali. Ada nilai luar biasa dalam setiap hal ini, tetapi kami ingin tahu, manakah dari kebenaran menyakitkan yang telah kami sebutkan yang paling berhubungan dengan kamu? Beritahu kami pada kolom komentar. Bagi kamu yang menonton sampai akhir, inilah bonus kamu yang akan kamu peroleh. Hanya karena kamu menghabiskan banyak waktu untuk membuat kesalahan, bukan berarti kamu harus terus melakukannya. Beberapa orang terlalu banyak berinvestasi pada ide-ide buruk hanya karena kamu telah menaruh setiap chip kamu di atas meja tentang apa yang awalnya hanya tebing tidak berarti dan kamu harus masuk semua. Jika kamu melakukannya, kamu akan kalah. Masalah dengan melakukan semua secara konsisten meskipun ada bukti bahwa kamu tidak memainkan permainan yang mengharuskan kamu untuk selalu benar setiap waktu. Agar kamu menang dan kami berdua tahu itu hanya masalah waktu sampai kamu tidak melakukannya. Dalam hidup, kamu ingin bermain game jangka panjang di mana kamu memiliki banyak putaran dengan harapan kamu mendapatkan yang benar, dan itu sudah cukup. Lakukan banyak hal dengan benar, dan kamu akan hidup dengan luar biasa. Tetapi bahkan satu orang pun dapat membuat perbedaan. Masalahnya dimulai saat kamu mempertaruhkannya berulang kali. Berhentilah menjadi terlalu berlebihan. Berhentilah mempertaruhkan masa depan kamu. Semoga bongkahan emas ini menjadi jawaban yang beberapa dari kalian cari. Terima kasih Richarders karena telah menonton video kami sampai selesai. Kami selalu mengapresiasi kamu yang menonton sampai akhir. Jangan lupa ketik tombol like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Rich 8. Sampai jumpa di video berikutnya.